Manchester United yang sering diolok-olok oleh fans lawan masih belum menemukan hasil yang benar-benar memuaskan dalam beberapa tahun terakhir. Entah karena ekspektasi fans yang terlalu besar, mengingat kejayaan MU di era Sir Alex Ferguson, atau karena pergantian pelatih yang terus gagal mengembalikan tim ke level kejayaan tersebut. Setiap pelatih yang datang seolah dibebani tuntutan untuk menyamai pencapaian Virgil, sesuatu yang hampir mustahil dalam kondisi klub saat ini. Alih-alih bangkit setelah ditinggalkan Erik ten Hag, MU justru semakin meredup. Namun, di balik keterpurukan ini, fans United masih punya harapan di dua kompetisi yang tersisa, yaitu Liga Eropa dan Piala FA. Namun sebelum kita ulas lebih dalam lagi, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Sport Station. Manchester United kembali mengalami hasil buruk di Premier League musim 2024-2025 setelah kalah 1-0 dari Tottenham. Saat naskah ini dibuat, posisi mereka di klasemen semakin mengkhawatirkan. Hingga pekan ke-25, Setan Merah terdampar di peringkat ke-15 dengan hanya mengumpulkan 29 poin. Alih-alih bersaing di papan atas, mereka justru lebih dekat ke zona degradasi. Situasi ini jelas jauh dari harapan fans. MU yang dulu dikenal sebagai raksasa Premier League, kini harus berjuang menghindari nasib buruk dengan performa yang tidak stabil dan tekanan yang semakin besar. Harapan untuk meraih gelar Premier League pun harus dikubur dalam-dalam. Namun, di tengah keterpurukan ini, ada secerca harapan bagi pasukan Ruben Amorim. Mereka masih memiliki peluang untuk mengakhiri musim dengan 2 trofi, yaitu Piala FA dan Liga Eropa. Setelah mengalami awal yang kurang memuaskan, MU berhasil meraih 5 kemenangan beruntun di Liga Eropa, menutup fase grup dengan posisi ketiga. Hasil ini membawa mereka langsung ke babak 16 besar, di mana mereka berpotensi menghadapi tim-tim seperti Real Sociedad, Galatasaray, dan AZ Alkmaar. Walaupun performa MU di bawah asuhan Amorim belum konsisten, sang pelatih tetap optimis bahwa timnya bisa meraih kejayaan di Liga Eropa musim ini. Kami memiliki potensi untuk melaju jauh dan meraih kesuksesan di kompetisi ini, ujar Amorim. Keuntungan bagi MU adalah mereka akan memiliki lebih banyak waktu luang di pertengahan pekan pada bulan Februari. Amorim yakin bahwa tambahan waktu latihan di Carrington akan sangat krusial untuk membangun chemistry tim dan meningkatkan performa. Itu sangat penting bagi kami, memiliki waktu untuk berlatih, menciptakan hubungan antara semua orang, bahkan staff, semua orang yang ada di sana dalam latihan. Pergi ke lapangan, mengenal satu sama lain di lingkungan yang tepat. Saya pikir itu sangat penting, jelas Ruben Amorim. Selain Liga Eropa, MU juga masih memiliki harapan di kompetisi domestik, yakni Piala FA. Mereka telah lolos ke putaran kelima setelah mengalahkan Arsenal dan Leicester City. Di babak ini, mereka akan menghadapi Fulham pada 2 Maret 2025 di Old Trafford. Musim lalu, MU sukses menjuari Piala FA setelah mengalahkan Manchester City 2-1 di final. Kini mereka berambisi untuk mengulang kesuksesan tersebut. Dengan status sebagai tuan rumah, peluang mereka untuk lolos ke perempat final pun cukup besar. Namun di kompetisi lain, peluang MU sudah tertutup. Di Carabao Cup, mereka harus tersingkir setelah kalah 3-4 dari Tottenham pada Desember 2025. Saat ini, fokus utama Setan Merah adalah mempertahankan peluang mereka di Piala FA dan Liga Eropa. Dengan tidak adanya tim yang turun dari Liga Champions ke Liga Eropa karena perubahan format, kesempatan MU untuk melangkah jauh semakin besar. Harry Maguire dan kawan-kawan ini sudah berada di babak 16 besar Liga Eropa. Amorim pun menegaskan bahwa trofi ini menjadi salah satu target utama mereka musim ini. Saya pikir kami dapat menjalani pertandingan demi pertandingan dan kami dapat memenangkannya, ujar Amorim. Dengan 2 trofi yang masih bisa diraih, Manchester United masih memiliki kesempatan untuk menutup musim ini dengan hasil positif. Jika mereka bisa memanfaatkan waktu persiapan dengan baik dan tampil lebih konsisten di laga-laga mendatang, bukan tidak mungkin Setan Merah bisa mengakhiri musim dengan 2 gelar di tangan. Namun, tantangan terbesar bagi Manchester United bukan hanya lawan yang mereka hadapi di atas lapangan, tetapi juga konsistensi mereka sendiri. Dalam beberapa musim terakhir, Setan Merah seringkali mengalami performa naik turun, terutama ketika menghadapi tim yang seharusnya bisa mereka kalahkan dengan mudah. Jika ingin meraih trofi Liga Eropa dan Piala FA, MU harus segera menemukan kestabilan dalam permainan mereka. Salah satu aspek yang paling disorot adalah lini pertahanan mereka.
Absennya Lisandro Martinez karena cedera panjang membuat barisan belakang United semakin rapuh. De Ligt dan Harry Maguire harus bekerja ekstra keras untuk menjaga pertahanan tetap solid, sementara Diogo Dalot dan Patrick Dorgu dituntut tampil lebih disiplin, mengingat Amad Diallo yang juga mengalami cedera baru-baru ini. Di lini tengah, kehadiran Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte, dan Bruno Fernandes tetap menjadi kunci. Tetapi performa mereka belakangan ini juga tak lepas dari kritik. Jangan tanyakan lini serang, pasti pembahasannya lebih banyak kurangnya. Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund masih menjadi andalan, mengingat United benar-benar krisis striker yang haus gol. Di sisi taktik, Ruben Amorim berusaha mengedepankan gaya permainan yang lebih agresif dan dinamis. Ex-pelatih Sporting Lisbon itu dikenal dengan pendekatan berbasis penguasaan bola dan pressing yang tinggi. Namun, adaptasi para pemain United terhadap sistem ini masih berjalan lambat. Amorim sendiri menyadari bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam semalam. Kami membutuhkan waktu untuk benar-benar memahami filosofi permainan yang kami inginkan. Yang terpenting adalah bagaimana kami berkembang dari pertandingan ke pertandingan, kata Amorim. Selain faktor teknis dan taktis, mentalitas juga menjadi aspek penting. United butuh lebih banyak pemain dengan karakter pemimpin di lapangan. Sosok seperti Bruno Fernandes diharapkan bisa membimbing para pemain muda agar tetap fokus dalam situasi sulit. Beberapa pekan ke depan akan menjadi periode yang sangat krusial bagi Manchester United. Setelah menghadapi Fulham di Piala FA pada 2 Maret, mereka akan bertandang ke Spanyol untuk melawan Real Sociedad di leg pertama babak 16 besar Liga Eropa. Jika mampu meraih hasil positif di 2 kompetisi ini, kepercayaan diri tim bisa meningkat, yang pada akhirnya bisa membantu mereka bangkit di Premier League. Sebaliknya, jika mereka gagal di 2 laga ini, tekanan terhadap Amorim dan skuadnya akan semakin besar. Banyak pihak yang mulai meragukan apakah pelatih asal Portugal itu bisa mengembalikan kejayaan Manchester United. Bahkan, beberapa laporan media menyebut bahwa manajemen klub sudah mempertimbangkan opsi untuk mencari pelatih baru jika hasil buruk terus berlanjut. Namun bagi para pemain, fokus utama mereka saat ini adalah memberikan yang terbaik di lapangan. Dengan 2 trofi yang masih bisa diraihnya, Setan Merah masih memiliki peluang untuk menutup musim dengan cerita yang lebih manis. Saat ini, Manchester United tidak bisa lagi berharap banyak di Premier League. Mereka harus menerima kenyataan bahwa musim ini sudah berantakan di Liga Domestik, dengan posisi yang semakin mendekati zona degradasi. Kecil kemungkinan Setan Merah bisa bangkit dan mengejar tiket kompetisi Eropa melalui jalur Liga. Bahkan, jika terus bermain seperti ini, bukan tidak mungkin mereka akan benar-benar degradasi. Namun, daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk di Premier League, MU harus mengalihkan fokus mereka sepenuhnya di 2 kompetisi yang masih bisa diselamatkan. Masalah utama yang harus dihadapi adalah konsistensi. Sekali lagi, konsistensi. Kekalahan berarti musim benar-benar berakhir tanpa gelar, yang akan menjadi tamparan keras bagi klub sebesar Manchester United. Jika harus terdegradasi, ya sudahlah degradasi. Yang penting MU harus menunjukkan bahwa mereka masih punya harga diri dengan memenangkan 2 trofi ini. Inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan musim yang sudah nyaris hancur total. Jika gagal, maka Manchester United akan semakin terpuruk. Dan bukan tidak mungkin klub ini akan semakin kehilangan identitasnya sebagai klub peraih Liga Inggris terbanyak itu.